Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi. Apa kabar kita hari ini? Yesus dahsyat apa? Yes. Ya, judul pelayar kita hari ini adalah Murid Kristus bayar harga. Sekali lagi, murid Kristus bayar harga. Di dunia ini tidak ada yang gratis ya. Semuanya harus dibayar. Kita akan belajar dari kitab Lukas 14. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Lukas 14. Maaf suara saya agak serak karena saya sedikit flu sedikit. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sudah dapat semua? Ya, baik, kita bangkit berdiri yuk. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat 25 sampai 35. 3, 2, 1. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakannya syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Silahkan duduk. Jadi flyer kita, tema kita hari ini adalah murid Kristus bayar harga. Kita tahu ketika kita pergi ke suatu marketplace, tempat-tempat perbelanjaan, ketika kita melihat suatu benda atau barang atau kebutuhan apapun itu, kita akan pergi ke situ, kemudian kita akan membeli, kita akan menyiapkan uang kita dengan harga yang sesuai dengan barang yang kita mau. Nah, demikian juga dengan murid Kristus. Ada harga yang harus kita bayar. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Nah, bagian pertama dari ayat 26 di sini dikatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi yang dikatakan membenci itu bukan membenci bagaimana begitu ya, secara negatif, bukan seperti itu. Nah, tujuan dari ayat ini adalah murid memahami untuk mengasihi Tuhan melebihi segalanya, bahkan keluarga dan nyawanya.
Itu kita perlu pegang. Karena kata membenci di sana dari bahasa Yunani itu artinya miseo. Miseo itu memiliki makna komparatif, makna perbandingan komparatif yang berpusat pada pilihan moral, meninggikan satu nilai di atas nilai yang lain. Jadi maksudnya kalau dibilang di situ, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang datang kepada Yesus, maka Yesus wajib memiliki nilai lebih daripada keluarga, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan nyawa kita juga. Yesus yang paling tinggi nilainya. Makanya dikatakan di sana membenci bukan membenci, I hate you atau saya tidak suka ini dan lain sebagainya. Tidak seperti begitu. Tetapi nilainya di atas nilai keluarga, kemudian saudara-saudara, kemudian bahkan nyawa. Nah, saya bertanya-tanya dari ayat ini, kenapa sih Tuhan berkata seperti begitu? Kenapa Tuhan mengatakan seperti begitu? Yang pertama di sini yang saya dapat adalah, pertama, Dia adalah Allah yang cemburu. Cemburunya beda dengan cemburu seorang laki-laki ya. Oh, beda sekali. Sangat-sangat jauh. Cemburu Allah positif. Itu merupakan sifatnya dan itu tidak bisa diubah. Yesus, Allah kita menguduskan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, Allah yang menguduskan Jehovah Mekadeskem, terus kemudian Jehovah apa lagi, Jehovah Jireh. Tetapi Allah yang cemburu ini dari awal itu sudah memang seperti itu. Tidak bisa diganggu gugat. Apa nama Allah yang cemburu dalam bahasa Ibraninya kemarin? Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua ya. Elkana. Nama suaminya Hana. Nah, itu dikasih nama Elkana. Jadi ingat, Allah yang cemburu itu Elkana. Jadi kenapa Tuhan mengatakan kalau ada orang datang kepadaku, kalau dia tidak membenci ini atau dia tidak menempatkan aku pada posisi yang pertama, dia nggak layak. Itulah sebabnya dikatakan dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita mengasihi atau menjadi milik yang lain. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, kenapa Yesus mengatakan seperti begitu? Karena kita ini buatan Allah. Yesaya 64 ayat 8. Coba kita buka sama-sama. Kita akan banyak belajar ayat firman Tuhan. Yesaya 64 ayat 8. Sudah? Saya berharap kepada media untuk cepat membukanya. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita buatan Allah, dibentuk, Dia penjunan, kita adalah tanah liat. Itu sebabnya Dia mengatakan kalau kamu tidak kasih prioritas saya, kamu tidak layak. Karena saya mau kamu itu saya bentuk gitu, saya buat sesuai dengan keinginan saya, kamu milik saya. Karena tadi dikatakan cemburu, pokoknya tidak boleh ada yang lain di luar daripada saya. Itu maksudnya Yesus katakan di ayat 26. Kemudian dalam Efesus 2 ayat 10, ini lebih jelas lagi. Efesus 6 ayat 10. Coba Efesus 6 ayat 10. Apa yang dikatakan di sana? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 10. Maaf. Efesus 2 ayat 10. Tinggal digeser. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada kata ia mau di sana. Itu juga melambangkan begitu posesifnya Allah bagi kita ketika kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita menjadi milik Dia. Pokoknya Dia mau bahwa kita adalah miliknya satu-satunya dan tidak boleh kita memiliki yang lain selain daripada Dia. Itu sebabnya Yesus bilang bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan bagi kita untuk kita dilakukan sepanjang kita hidup di dunia ini. Waktu kita terbatas. Kita tidak pernah tahu umur orang.
Tapi satu hal yang pasti, Allah menetapkan kita ada pekerjaan baik yang harus dilakukan. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan Om Aser, bagaimana kita perlu menjaga kesehatan, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, tapi karena tubuhnya sudah nggak kuat nih, nggak bisa, terpaksa harus mati. Gitu. Padahal belum waktunya mati, tapi karena tubuhnya sudah nggak kuat lagi. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu sebabnya saudara juga perlu jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya pekerjaan baik itu, yang banyak itu, yang sudah Tuhan persiapkan, kita bisa lakukan. Salah satunya menjadi murid. Kemudian bagian ketiga adalah dia datang ke dunia membayar mahal hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Coba kita buka. 1 Petrus 1, 18, 19. Kalau sudah dapat. Sudah? Sudah ya? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu, hilang-hilang di sini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mahal saudara, mahal sekali kita ditebus, harganya itu sangat mahal. Saudara perlu mengerti itu supaya jangan menganggap remeh penebusan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perhatikan, Dia Allah yang cemburu. Dia mau kita milik satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain memiliki kita selain dari Dia. Oke, kita lanjut kembali kepada bagian berikutnya. Kalau tadi berbicara bagaimana Yesus ingin kita memiliki nilai, mengasihi Dia, memiliki posisi atau porsi yang paling atas di dalam hidup ini. Di bawah-bawahnya yaitu keluarga dan lain sebagainya. Bahkan nyawa pun di bawah. Yesus yang harus paling top. Prioritas dalam hidup seorang Kristen adalah Yesus. Ingat itu ya. Yesus, tidak ada yang lain. Ayat 27 dikatakan, lanjut. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada kata salib di sana dikatakan. Salib itu stauro dalam bahasa Yunaninya. Itu maksudnya secara kiasan adalah mematikan manusia lama. Kedagingan kita yang hidup dalam daging, itu maksud daripada salib. Dengan menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan secara tegas dan mengatakan tak mau hidup di luar Tuhan, seperti lagu yang biasa anak-anak nyanyikan itu, tak mau ku hidup na 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 na. Itu stauro, itu salib. Salib itu artinya. Jadi saudara perlu ingat, salib adalah menyerahkan keinginan, jadi kehendak. Kalau di dalam buku pemuritan itu ada gambar kursi, terus kemudian di situ awalnya waktu sebelum menerima Yesus, yang berkuasa di situ adalah dirinya sendiri. Terus kemudian ketika dia sudah menerima Yesus, dia berganti menjadi Yesus atau salib di situ yang di atas, kemudian pribadinya yang di bawah. Seperti itu gambar daripada salib itu, keinginan kita, kehendak kita serahkan. Kehendakku kuserahkan, seperti lagu, ada juga lagu seperti begitu. Kehendakku kuserahkan bagimu, harapanku, na 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 na. Seperti begitu. Kemudian, murid Kristus perlu mengenal dan menerima salib yang harus dipikul. Murid Kristus perlu mengenal salib yang harus dipikul. Kenali salibmu apa saat-saat ini? Saya tidak tahu, masing-masing kita punya salib sendiri-sendiri. Saya yakin itu, masing-masing kita punya salib yang perlu dipikul. Sebab salib itu melambangkan sakit yang tak terkatakan. Jadi salib itu sakit yang tak terkatakan sebenarnya.
Kalau begitu saya jangan jadi orang Kristen aja deh. Orang Kristen sakitnya banyak sekali gitu. Sakit ini harus pikul salib ini dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan dikatakan di sana dipermalukan, kemudian penderitaan, tapi bukan penderitaan secara umum, bukan seperti begitu. Jadi kalau hidup saudara anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, dan ya flat semuanya ada dan ini dan lain sebagainya, bisa saja mungkin saudara tidak sedang memikul salib, bisa saja. Atau mungkin memikul salib juga, tapi mungkin kapas atau salib kardus, mungkin karena ada manusia kardus juga toh, ada juga salib kardus, bisa saja, mungkin kalau saudara flat-flat saja gitu. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang menjadi sesuatu yang menyakitkan dan merugikan saudara, bisa saja seperti itu. Itu yang saya bisa catat di sini. Jadi, saudara perlu tahu juga ketika saudara pikul salib, saudara akan nampak agak lain. Saudara agak lain dilihat. Itu sebuah film, judul sebuah film ya. Yang sudah nonton di sini, yang melihat angkat tangan. Nah, saudara ketika memikul salib, saudara akan lain sekali. Berbeda dari dunia ini. Saudara akan dianggap aneh, saudara akan dianggap bodoh. Banyak kesaksian dulu. Om Aser bilang begitu dia terima Yesus terus berubah, teman-temannya bilang, lah kamu sok pendeta ini sudah tidak minum lagi dan lain sebagainya. Gambaran ketika kita menerima atau memikul salib kita akan berbeda. Tapi saudara perlu menerima itu. Saudara perlu menerima itu, bahkan ada yang difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 11. Coba kita buka Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau kita pikul salib, orang yang hidup dalam menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, ini pasti akan menjadi bagian kita. Saudara perlu tanamkan itu dalam hati dan pikiranmu. Jangan pernah berpikir menjadi orang Kristen itu tadi yang saya bilang, flat-flat saja, semuanya aman dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Saudara perlu ingat perkataan firman Tuhan ini. Seorang murid tidak akan pernah lebih daripada gurunya. Kalau gurunya sudah dianiaya, di ini dan lain sebagainya, saudara siap-siap juga. Mungkin belum. Tapi perlu ditanamkan dalam mindset saudara bahwa Yesus sudah melakukan ini, yang dialami Yesus itu juga menjadi bagian kita. Perlu tanamkan itu ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah di ayat 33. Ayat 33 dikatakan di sana, kita lompat. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini dikatakan murid memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan. Jadi selain daripada bayar harga di dalam player kita perlu juga memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti kata Petrus di Markus 10 ayat 28. Coba kita buka Markus 10 ayat 28. Memiliki kedewasaan penuh dalam mengambil keputusan. Sudah ya, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Katakan di sana ya. Kalau misalnya keputusan Petrus untuk dunia itu gampang saja, tapi ini dibilang kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Tidak disebutkan di sana apa-apa saja yang ditinggalkan, tapi dibilang segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Berarti banyak yang sudah dia tinggalkan. Standar ketika mengikut Kristus itu tidak mudah. Mengikut Kristus itu tidak mudah, makanya Petrus bilang kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Terus dia bilang apa yang kami dapat? Ada jawabannya itu nanti kita pelajari. Kita tahu sendiri bahwa keinginan dunia berbeda dengan keinginan Allah. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. 1 Timotius 6 ayat 7. Memang keselamatan itu gratis, saudara. Keselamatan itu gratis.
Keselamatan itu gratis, tapi itu bukan berarti keselamatan itu murahan. No, mahal itu. Saking mahalnya makanya dibilang kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Ketika kami mengetahui keselamatan itu, kami tinggalkan segala sesuatu. Saking mahalnya, free tapi mahal. Makanya Petrus dan murid-murid berani ambil keputusan. Itu keputusan yang bukan mudah itu, keputusan yang sulit itu. Tapi dia tahu mahal ini ada yang akan kita dapat. Oleh sebab itu, setiap orang harus menerima keselamatan dan rela melepaskan segala sesuatunya. Bahkan nyawanya juga harus prepare. Nyawanya harus siap dilepaskan. Ya, kita bersyukur persekusi belum ada di negara kita, mungkin ada tapi kita tidak mengalaminya. Tapi kalaupun itu terjadi, saudara harus prepare. Saudara harus bersiap-siap ketika persekusi datang. Dan apa yang kita dapat? Matius 19, 27, 30. Matius 19. Matius 19. 7. Yang tadi, kemudian yang 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, atau akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan, ada hidup yang kekal yang disediakan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, itulah harganya yang akan kita dapat. Ketika kita menerima keselamatan, maka terjawab sudah pertanyaan Petrus di atas. Kami sudah melepaskan segala sesuatu, terus apa yang kami dapat? Ya ini tadi, dikasih duduk di 12 tahta, saudara ada disediakan tempat di surga. Itu sebabnya saudara perlu bersungguh-sungguh, memang berat, tidak mudah. Tapi kita bisa lakukan. Kemudian, di ayat 34-35, murid bersedia membayar harga untuk berdampak seperti garam. Nah ini menarik lagi, kita akan belajar lagi sedikit tentang garam. Kita akan belajar tentang garam, di ayat 34-35 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ada disebutkan di sana garam. Beberapa waktu yang lalu Pak Agus sudah menyampaikan garam pada zaman Yesus itu modelnya kayak batu asin tapi dikikis-kikis gitu ya, dikikis beda dengan garam-garam dapur. Nah itu kalau sudah dikikis-kikis sudah habis garamnya sudah tidak ada lagi. Bukan berarti garamnya terus kemudian garam itu menjadi tawar, tidak. Garam itu nama lainnya adalah sodium chloride. Ya, Ibu kimia mungkin yang jurusan kimia pasti tahu ya, sodium chloride. Itu dia komposisinya stabil. Sebenarnya dia tidak bisa berkurang, garam asinnya itu nggak berkurang. Tetap saja itu konstan. Hanya saja dia larut ke material yang lain. Jadi sebenarnya nggak berkurang. Kalau dari Alkitab sini dikatakan garam baik, tapi jika garamnya menjadi tawar, seolah-olah kan berpikir wah garamnya berarti sudah nggak ada asinnya lagi. Sebenarnya enggak gitu. Dia komposisinya tetap stabil. Hanya saja dia larut di material yang lain. Nah, pelajaran dari garam yang saya pelajari di sini, kenapa sih Yesus sampai menyebutkan garam, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam itu salah satunya adalah simbol integritas. Salah satunya. Garam, simbol integritas. Terus kemudian kekuatan untuk preserving food. Untuk mengawetkan makanan menjadi awet, tidak ada bakteri dan lain sebagainya. Bahkan kalau di farmasi itu dikatakan
NaCl kalau nggak salah ya, natrium chloride kalau nggak salah itu. Itu sama dengan ini garam itu dipakai untuk membersihkan rongga hidung, dipakai membersihkan rongga mulut supaya tidak ada bakteri. Bahkan untuk anak-anak yang sulit untuk bernapas ketika banyak lendir di sistem pernapasannya, NaCl ini dipakai, ditaruh ukurannya beberapa mili, ditaruh di nebulizer, kemudian nebulizer akan menguap, uap itu dihirup supaya lendirnya bisa keluar. Itu betapa spesialnya garam itu bagi kehidupan kita. Garam ditambahkan juga pada semua korban di bait suci. Saudara perlu ingat itu, di bait suci itu pakai garam. Ada ayatnya enggak? Ada. Imamat 2 ayat 13, coba dibuka. Jadi spesial juga ini garam. Imamat 2 ayat 13. Bisa dibukakan? Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Nah, garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ada garam disebutkan di sana. Spesial sekali garam. Melambangkan apa? Integritas, preserving food, menjaga sesuatu, kemudian membersihkan bakteri, kotoran, berguna bagi kesehatan kita juga. Dan bagian utama seremonial mengesahkan sebuah perjanjian pakai garam. Pada zaman itu, perjanjian dengan Raja Daud kalau saya tidak salah, 2 Tawarik 13 ayat 5. 2 Tawarik 13 ayat 5. Jadi itu simbol ketika ada perjanjian, ada garam dilibatkan, sah. Sudah 2 Tawarik 13 ayat 5. 2 Tawarik 13 ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya selama-lamanya dengan satu perjanjian garam? Tuh, ada perjanjian garam di sana. Mungkin kita kalau membaca agak lewat ya, tidak notice gitu. Ternyata ada perjanjian garam dengan Raja Daud. Itu melambangkan bahwa sah gitu. Itu dalam seremonial pengesahan seorang raja dipakai perjanjian garam. Artinya apa? Tidak dapat dibatalkan. Itu kekal. Sifatnya kekal. Oleh sebab itu, maka untuk sesuatu yang menyenangkan daging kita, pasti kita akan bayar mahal. Barang-barang, ambisi pribadi tertentu. Namun bila itu berhubungan dengan keinginan roh, bisa saja mungkin kita akan mikir-mikir. Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging tadi, Galatia 5 ayat 17. Contoh, tokoh Alkitab Yunus, Tuhan sudah suruh ke sini, kemana? Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Ini salah satu bentuk juga tidak mau gitu, pikul salib gitu. Dia melenceng. Oleh sebab itu, saya teringat film kemarin waktu kita nonton di acara Youth, apa judulnya? I can only imagine. I can only imagine itu artinya begini. Saya mengambil kesimpulannya begini. Dalam hidup orang Kristen itu changing plan itu pasti akan terjadi. Bapaknya maunya dia menjadi seorang pemain rugby. Pemain rugby ya. Dia bilang, pokoknya keluarga Miller itu jagonya di main rugby. Kau juga harus menjadi pemain rugby. Tidak usah jadi yang lain. Akhirnya apa? Anaknya ikuti dia walaupun ditekan. Jadi pemain rugby begitu besar. Tuhan punya rencana lain dalam hidupnya. Akhirnya dia dirubah menjadi seorang penyanyi, songwriter, singer. Jadi Bart Millard, mungkin agak jarang mungkin orang mendengarnya ya. Bart Millard itu menjadi seorang penyanyi. Karena apa? Tuhan punya planning buat dia. Mungkin orang tuanya maunya dia seperti begini, nggak usah kamu menjadi yang lain-lain, kamu harus jadi ini saja. Iya memang begitu dia jalani, tapi apa yang terjadi? Kakinya patah saudara. Kita nggak perlu patah kaki dulu untuk mengetahui bahwa rencana Allah itu lain yang itu gitu ya. Patah kakinya begitu ya, menjadi seorang pemain rugby. Nah itu gambaran bagaimana seorang murid Kristus itu siap bayar harga. Ya banyak harga yang harus kita bayar.
Dan saya bersyukur dengan film itu banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Kemudian akan kita bahas juga sedikit di sini dari ayatnya yang ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, kita akan belajar bahwa dari ayat 29 sampai 30 ini, kita sebenarnya sudah memiliki dasar. Dasarnya siapa? Kristus. Ketika kita lahir baru, kita sudah memiliki dasar. Kemudian, yang dimaksud dari sini adalah menjadi murid Kristus. Kita sedang, bukan berarti kita sedang hitung-hitungan ya. Kalau di sini kan tadi berhitung ya. Bagaimana ya kalau kita mau berperang, kita mau mendirikan ini. Bukan berarti menjadi murid Kristus itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Enggak, bukan begitu maksudnya, hitung-hitungannya. Bukan seperti begitu. Yang dimaksud di sini adalah supaya kita tidak salah menilai ketika menjadi murid Kristus. Oh ternyata ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Bukan berarti hitung-hitungan secara finansial, tidak seperti itu. Nah, perumpamaan tentang membangun menara dan raja yang mau berperang itu mengarah kepada 3 hal. Sebenarnya itu mengarah kepada 3 hal di sini. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah nyawa dan reputasi. Nyawa dan reputasi. Dari perumpamaan 2 ini ya, 3 hal tersebut adalah sesuatu yang perlu kita perhitungkan untuk menjadi murid Kristus. Kita akan diuji dalam ketiga hal tersebut. Sehingga sebagai murid Kristus, kita akan menang dalam perkara tersebut. Itu maksudnya, bukan berarti hitung-hitungan secara finansial, kayaknya ini lebih banyak ruginya saya mau ikut menjadi murid Kristus. Enggak seperti begitu ya. Nah, kita tahu sama-sama tadi yang sudah kita pelajari ketika kita menerima Yesus, kita sebenarnya sudah memiliki dasar. Hidup kita sudah diejek ya, seperti tadi saya katakan bagaimana Om Aser ketika dia beralih dari gelap kepada terang, teman-temannya mengatakan, kamu sudah menjadi pendeta ini dan lain sebagainya. Itu dasar, hidup kita sering diejek, hidup kita sering ditertawakan. Tapi kalau tidak masuk dalam pola pemuritan, Om Aser ini bisa bergeser dia gitu. Terlalu sering diejek, terlalu sering dibully dan lain sebagainya. Itu kalau dia tidak dimasukkan dalam pola pemuritan, pasti dia akan menjadi orang yang minder. Kalau dia tidak masuk dalam pola pemuritan, itu sebabnya dia masuk dalam pola pemuritan. Kita tahu sama-sama di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tadi ada membangun menara. Perlu diperhatikan gitu, ketika kita membangun hidup kerohanian kita menjadi seorang murid, kita perlu perhatikan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sudah memiliki dasar itu. Ketika kita lahir baru, kita menerima Yesus, itulah yang menjadi dasar. Tapi kalau dia tidak dimuridkan, dia bisa melenceng jauh. Dia tidak kuat dan tidak tahan uji. Itu sudah pasti. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tiap-tiap orang akan membangun atas material ini, itu sudah pasti. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jadi ketika kita menjadi seorang murid,
dasarnya itu sudah ada, terus kemudian kita sedang membangun di atas kayu, di atas emas, di atas perak dan lain sebagainya, itu akan diuji gitu. Semua pekerjaan kita yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang murid itu akan diuji. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya mungkin si Bart Millard itu menderita kerugian karena ya itu tadi kakinya patah gitu. Sebenarnya dia tahu bahwa di dalam dirinya itu dia bukan mau menjadi seorang pemain rugby, tapi menjadi songwriter dan singer. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, dia diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Saya teringat waktu di Joshua kalau nggak salah, yang dikatakan siapakah dia ini? Waktu itu iblis kalau nggak salah kah? Dia katakan Joshua itu seperti puntung yang diambil dari dalam api. Kalau saya tidak salah ayat firman Tuhannya seperti begitu bunyinya. Jadi Joshua itu seperti puntung yang diambil dari dalam api. Diselamatkan, maksudnya seperti ini juga, diselamatkan tapi seperti dari dalam api, udah gosong-gosong duluan gitu. Diselamatkan sih, tapi sudah hancur lebur, babak belur, gosong dan lain sebagainya. Seperti begitu. Nah, pemuritan akan menolong seseorang menjadi orang percaya yang siap bayar harga dan tahan uji. Baik dalam hal keuangan, tantangan kehidupan, sampai reputasi dan banyak hal lainnya. Pemuritan itu. Supaya kita tahan uji. Oleh sebab itu, ketika kita sudah masuk dalam pola pemuritan, kita membangun di atas dasar apa dulu itu ya? Kayu kah? Kita tahu sama-sama kalau kayu dikenakan api langsung jadi arang. Terus emas kalau dikenakan dengan api menjadi lebih murni. Perak juga. Terus ada lagi di situ apa? Jerami. Jerami kalau kena api habis, tidak ada tersisa. Nah, kalau kita membangun di atas material tadi, selain daripada emas dan perak, habis semuanya yang kita miliki. Tuhan pasti akan menguji kita dengan perkara itu, api. Itu sebabnya saya berharap kita membangun kekristenan kita di atas emas. Artinya apa? Saudara bersungguh-sungguh supaya saudara tahan uji. Bukan dicobai ya, diuji. Kalau mau lulus, masuk sekolah perguruan tinggi, saudara harus ikut ujian dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan ujian, bukan cobaan ya. Dari semua pelajaran yang ada ini, saya bisa menarik ada beberapa kesimpulan yang saya buat. Yang pertama adalah seorang murid yang tidak membayar harga itu seperti di ayat 29:31, bukan berarti hitung-hitungan, bukan. Tapi dia sudah ada di dalam pola tersebut, terus kemudian tidak melanjutkan, berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Ya, yang maksudnya adalah seperti pelari yang tidak menyelesaikan pertandingan. Itu maksudnya kalau saudara tidak bayar harga, berhenti di tengah jalan. Jadi saya berharap finish it well, finish it strong. Tuntaskan pertandingan iman Anda dan terima mahkota kehidupan. Seorang murid yang tidak bayar harga itu seperti atlet yang berlari di tengah jalan kemudian stop, tidak lanjut. Itu murid yang tidak bayar harga. Kemudian kedua, menjadi garam berarti Anda harus siap kehilangan sumber daya saudara demi memberi fungsi dan kegunaan daripada garam tersebut. Kan tadi garam itu dikikis terus toh sampai habis, sampai sudah tidak ada lagi rasanya. Saudara harus siap sumber daya yang saudara miliki dipakai agar memberi fungsi dan kegunaan dari garam tersebut, memberi rasa. Kalau orang bilang memberi rasa, preserving the world, menjaga dunia ini supaya tetap tertuju pada Kristus. Kemudian bagian ketiga, murid yang tidak bayar harga seperti orang muda kaya yang meninggalkan Tuhan dengan sedih. Bersyukur orang muda kaya itu, masih ingat ya perumpamaan seorang muda yang kaya itu waktu ketemu Yesus. Terus kemudian Tuhan dia bilang, "Guru, apalagi yang harus aku lakukan? Aku sudah melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Hukum Taurat sudah, memelihara ayah dan ibuku. Terus kemudian ini, itu, sudah semuanya guru. Apalagi yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu? Oh ya, ada satu lagi.
jual hartamu semua, terus kemudian bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Akhirnya apa? Orang muda tersebut pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Itu beruntung dia sedih gitu loh. Yang paling gawatnya adalah ketika dia ikut Yesus terus tiba-tiba menyesal. Itu yang gawat. Di tengah jalan ya seperti ini tadi, atlet itu stop, berhenti gitu. Lebih baik di awal itu dia sedih tinggalkan Yesus, ya mungkin suatu saat dia akan sadar kemudian dia datang lagi. Tapi kalau dia bilang, ya aku jual hartaku, aku jual semuanya, terus di tengah jalan menyesal, itu gawat. Itu sama seperti ini tadi. Membangun menara, sudah ada dasar, tidak diselesaikan. Seperti raja pergi berperang, tapi tidak hitung-hitungan, ini cukup nggak ya? Beda ya kalau misalnya Tuhan, memang di beberapa ayat Alkitab Perjanjian Lama, contohnya kayak Gideon dengan 300 orang melawan 130.000 orang, menang. Tapi dalam perumpamaan ini tidak begitu. Saudara perlu hitung-hitungan supaya jangan apa? Supaya jangan menyesal di suatu saat nanti. Maksudnya bukan berarti bahwa berat betul memang jadi orang Kristen banyak sekali ininya, itunya dan lain sebagainya, harus begini. Ya seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan, bagaimana pola pemuritan. Kalau saudara tidak kuat, saudara tidak memiliki dasar yang kuat, saudara akan pindah ke toko sebelah, pasti. Ada banyak sekali orang berpindah ke toko sebelah. Karena apa? Pondasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat. Sangat penting sekali kita mengerti membangun di atas emas kah, jerami kah. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa menjadi murid Kristus itu bayar harga. Ketika kita menerima keselamatan dan dimuridkan, kita menerima undangan perjamuan kawin. Jadi itu sama di bagian atas di dalam kitab tadi Lukas 14, di bagian atasnya itu. Yang di 15 itu perumpamaan tentang perjamuan besar itu. Jadi ketika kita terima keselamatan dan dimuridkan, kita menerima undangan perjamuan kawin. Keselamatan sudah ada nih, dapat undangan. Tetapi ketika kita tidak bayar harga, kita menjadi seperti orang di dalam Lukas tadi 14 ayat 15 16, di sini yang dibilang, tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama kepadanya, aku lagi beli ladang, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya, aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku pergi menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, dan tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, sekalipun demikian masih ada tempat. Jadi ketika kita sudah menerima keselamatan, saudara sudah mendapatkan undangan itu. Ada beberapa orang ketika menerima undangan itu seperti dalam kisah ini. Aduh, mikir-mikir, saya habis merit nih, nanti dululah ikut Tuhannya, separuh-separuh dululah. Ini yang dibilang suam-suam kuku. Terus kemudian ada lagi, saya habis beli lembu 10 ekor, nanti dulu ya. Padahal sudah dapat undangan gitu, keselamatan sudah ada, dia tidak mau maju terus. Akhirnya apa? Tuhan memanggil semua orang-orang yang tidak sebenarnya, ini kan berbicara mengenai orang pilihan gitu ya. Orang yang sudah menerima keselamatan itu adalah sudah dipilih gitu. Tapi begitu sudah dipilih, tidak lanjut. Stop di tengah jalan. Karena apa? Karena lembunya, karena apa? Lagi habis merit dan lain sebagainya. Bisa saja murid yang tidak membayar harga itu hanya mau menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan beri, tapi menganggap remeh yang pemberi berkat. Banyak, ada juga yang seperti begitu. Jadi jangan menganggap remeh ketika Tuhan memberi kita berkat jasmani, seperti orang pilihan ini, sudah dapat keselamatan, terus kemudian dikasih lagi berkat jasmani, tapi tidak melanjutkan gitu. Maaf, aku ngurusin ini dulu, maaf, aku ini, maaf, semuanya maaf. Akhirnya apa? Stop di tengah jalan. Nah, dari semua kesimpulan tadi yang sudah saya katakan,
Sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi murid Kristus itu harus bayar harga. Tidak mudah tapi bisa dilakukan. Saudara yang sudah masuk dalam pola pemuritan, ayo bertekun di dalam, terus bertekun di dalam. Jangan sampai berhenti, kita sedang bertanding, kita memiliki saksi di awan sana, melihat, mensupport kita. Ayo Feril, ayo Excel cepat bertanding, memberi support. Ada Abraham, kemudian ada Musa di sana, mendorong kita untuk menyelesaikan pertandingan iman. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Dan ada mahkota kehidupan yang disediakan bagiku. Saya berharapnya kita semua seperti begitu. Tapi seiring dengan waktu, only God knows dan Anda, hanya Tuhan yang tahu dengan Anda. Tetapi saudara di dalam gereja ini sudah diajarkan semua dasar-dasar kekristenan, pemuritan, dan berharap kita semua hidup di dalamnya. Sekali lagi, ayo kita masuk dalam pola pemuritan, bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekali lagi, seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya. Apa yang sudah dialami gurunya akan dialami juga pada muridnya, hanya menunggu waktu saja. Nah, selama proses itu, maka saudara perlu bertekun, menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, Terima kasih bahwa firman Tuhan kita pelajari setiap hari, 1 hari 4 pasal, itu menuntun kita, menolong kita untuk mengerti. Baik, saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bertugas kita berdoa dulu bagi kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Menjadi seorang murid Kristus harus bayar harga. Tuhan tanamkan itu di dalam pola pikir kami, dalam hati kami. Sehingga kami benar-benar mengerti seperti apa sebenarnya menjadi seorang murid Kristus itu. Bukakan hati dan pikiran kami terus, baharui hati dan pikiran kami dengan roh yang teguh di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa untuk mengerti firman-Mu. Kami meminta hikmat Allah bagi kami semua agar mengerti apa yang harus kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuntun kami terus ya Bapa. Kami mau menjadi murid Kristus yang menyelesaikan pertandingan iman kami. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan, apalagi berada di persimpangan. Tuhan tolong kami. Kuatkan kami semua untuk menjadi murid Kristus yang melakukan dan membayar harga. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Mahal harga yang Kau berikan pada kami untuk kami ditebus. Sungguh Tuhan, ajari kami untuk benar-benar menghargai karya penyaliban-Mu. Karya Kristus di kayu salib. Ajari kami untuk mengerti dan memahami, menghormati, tidak menganggap remeh karya Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa.